Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fibiana min kismi ta'limi lughatil Arabiyyah Khamis Alif di Jamiati Syekh Nurjati Cirebon. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Arab kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 MTS menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Mari kita simak video selengkapnya. Oke semuanya, setiap tema dalam bahasa Arab kelas 7 MTS ini ada 3 tema dalam setiap semesternya, yaitu semester 1 terdapat 3 tema dan semester 2 pun terdapat 3 tema. Jadi setiap kelas itu terdapat 6 tema bahasa Arab yang akan disampaikan kepada siswa. Oke, pembahasan pertama saya akan membahas terkait tema untuk kelas 7 MTS. Yang pertama, saya akan membahas tema untuk semester ganjil kelas 7 MTS. Untuk semester ganjil kelas 7 MTS terdapat 3 tema. Yang pertama adalah At-Ta'aruf, kemudian yang kedua adalah Al-Marafiqul Madrasiyah, dan yang ketiga yaitu Al-Adawatul Madrasiyah. Oke, yang pertama adalah tema At-Ta'aruf. Adapun output yang akan didapat oleh siswa setelah mempelajari tema At-Ta'aruf ini yaitu yang pertama, siswa dapat melafalkan kosakata ataupun mufrodat yang berkaitan dengan tema At-Ta'aruf dengan benar. Kedua, siswa dapat mengetahui makna dari mufrodat yang berkaitan dengan At-Ta'aruf dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan dialog sederhana dengan teman sekelasnya yang berkaitan dengan tema At-Ta'aruf dengan memperhatikan tanda tanya seperti aina, min, man, dan sebagainya dengan benar. Yang keempat yaitu siswa dapat mengetahui gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema At-Ta'aruf. Tema selanjutnya untuk kelas 7 semester ganjil yaitu Al-Marafiqul Madrasiyah. Output yang dapat diterima atau didapat siswa dari tema Al-Marafiqul Madrasiyah yaitu yang pertama, siswa dapat melafalkan bunyi kosakata ataupun mufrodat yang berkaitan dengan tema Al-Marafiqul Madrasiyah dengan fasih dan benar. Kedua, siswa dapat mengetahui makna mufrodat ataupun kosakata yang berkaitan dengan tema Al-Marafiqul Madrasiyah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan dialog sederhana ataupun hiwar yang berkaitan dengan tema Al-Marafiqul Madrasiyah dengan memperhatikan gramatikal bahasa berupa mubtada khobar dan dorful makan ataupun na'at. Yang keempat, siswa dapat mengetahui gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Marafiqul Madrasiyah dengan memperhatikan gramatikal bahasa berupa mubtada khobar dan na'at ataupun dorful makan dengan benar. Tema selanjutnya Adawatul Madrasiyah. Adapun output yang akan didapat siswa setelah mempelajari tema Al-Adawatul Madrasiyah yaitu yang pertama, siswa dapat melafalkan bunyi kosakata ataupun mufrodat yang berkaitan dengan tema Al-Adawatul Madrasiyah dengan benar dan fasih. Yang kedua, siswa dapat mengetahui makna mufrodat ataupun kosakata yang berkaitan dengan tema Adawatul Madrasiyah dengan benar seperti kolamun, artinya apa, kitabun, artinya apa, dan sebagainya. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan dialog sederhana dengan teman pasangannya yang berkaitan dengan tema Adawatul Madrasiyah dengan memperhatikan gramatikal bahasa berupa kata ganti sambung atau ad-dhamiru muttasil dengan benar. Yang keempat,
siswa dapat merubah kata ganti sambung ataupun ad-dhamiru muttasil dengan benar. Selanjutnya yaitu tema kelas 7 untuk semester genap. Tema yang berkaitan yaitu ada 3. Yang pertama adalah al-unwan, kemudian ada al-bait, dan ada min yaumiyatina al-usroh. Tema pertama pada semester genap kelas 7 yaitu al-unwan. Output yang didapat oleh siswa setelah mempelajari al-unwan adalah yang pertama, siswa dapat melafalkan bunyi kosakata ataupun mufrodat yang berkaitan dengan tema al-unwan dengan fasih dan benar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui makna mufrodat ataupun kosakata yang berkaitan dengan tema al-unwan dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan dialog sederhana ataupun hiwar dengan teman pasangannya dengan memperhatikan tanda tanya yaitu kam, ma, dan sebagainya. Yang keempat, siswa dapat mengetahui gagasan dari teks naratif sederhana melalui secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya yaitu al-bait. Adapun output yang akan didapat siswa setelah mempelajari tema al-bait yaitu yang pertama, siswa dapat melafalkan bunyi kosakata maupun mufrodat yang telah diperdengarkan oleh guru maupun audio dengan baik dan benar yang berkaitan dengan tema al-bait. Yang kedua, siswa dapat memahami atau mengetahui makna mufrodat ataupun kosakata yang berkaitan dengan tema al-bait dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan dialog sederhana dengan teman pasangannya yang berkaitan dengan tema al-bait dengan memperhatikan gramatikal khobar muqaddam dan khobar muakhar dengan benar. Yang keempat, siswa dapat memahami isi teks naratif sederhana dengan benar. Tema yang ketiga yaitu min yaumiyatina al-usroh. Adapun output yang didapat siswa setelah mempelajari min yaumiyatina al-usroh yaitu siswa dapat memahami makna ataupun mufrodat kosakata yang berkaitan dengan tema min yaumiyatina al-usroh. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan kosakata ataupun mufrodat tentang tema min yaumiyatina al-usroh. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan dialog sederhana ataupun hiwar yang berkaitan dengan tema min yaumiyatina al-usroh dengan memperhatikan gramatikal at-tasriful mudhari' lil mufrad dengan benar. Yang keempat, siswa dapat memahami isi teks bacaan sederhana dengan baik dan benar dengan memperhatikan gramatikal at-tasriful mudhari' lil mufrad dengan benar. Selanjutnya yaitu untuk kelas 2 MTS semester ganjil. Adapun tema yang akan dipelajari oleh kelas 2 MTS semester ganjil yaitu as-sa'ah, yaumiyatina, dan al-hiwayah. Tema pertama pada semester ganjil kelas 2 MTS yaitu as-sa'ah. Adapun output yang akan didapat siswa setelah mempelajari tema as-sa'ah yaitu yang pertama, siswa dapat memahami makna kosakata yang berkaitan dengan tema as-sa'ah. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan dialog sederhana yang berkaitan dengan tema as-sa'ah dengan memperhatikan gramatikal al-adadut tartibi. Yang ketiga, siswa dapat menelaah
teks naratif sederhana yang berkaitan dengan as-sa'ah dan memperhatikan gramatikal al-adadut tartibi. Yang keempat, siswa dapat mengetahui isi gagasan utama dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema as-sa'ah. Tema kedua yaitu yaumiyatina. Adapun output yang didapat siswa setelah mempelajari yaumiyatina, yang pertama, siswa dapat melafalkan kosakata ataupun mufradat yang berkaitan dengan tema yaumiyatina yang telah diperdengarkan oleh guru maupun audio dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memahami makna mufradat dari tema yaumiyatina dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan dialog sederhana ataupun hiwar yang berkaitan dengan tema yaumiyatina dengan memperhatikan gramatikal al-jumlah ismiyah. Yang keempat, siswa dapat memahami gagasan utama dari teks naratif yang berkaitan dengan tema yaumiyatina. Tiga, yaitu al-hiwayah. Adapun output yang didapat siswa setelah mempelajari al-hiwayah yaitu pertama, siswa dapat melafalkan bunyi kosakata yang berkaitan dengan tema hiwayah yang telah diperdengarkan oleh guru maupun audio dengan fasih dan benar. Yang kedua, siswa dapat memahami makna mufradat yang berkaitan dengan tema al-hiwayah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan dialog sederhana ataupun hiwar yang berkaitan dengan tema al-hiwayah dengan memperhatikan gramatikal al-jumlah al-fi'liyah dengan benar. Yang keempat, siswa dapat memahami isi teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah dengan benar. Untuk tema kelas 2 pada semester genap yaitu al-riyadhah, al-mihnah, dan iyadatul mardhah. Tema yang pertama yaitu al-riyadhah. Adapun output yang akan didapat siswa setelah mempelajari al-riyadhah yaitu pertama, siswa dapat memahami makna mufradat yang berkaitan dengan tema al-riyadhah. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan dialog sederhana yang berkaitan dengan tema al-riyadhah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menelaah teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema al-riyadhah dengan memperhatikan gramatikal an, ran, li plus al-fi'ul mudhari'. Yang keempat, siswa dapat menentukan gagasan utama dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema al-riyadhah dengan benar. Tema kedua yaitu al-mihnah. Adapun output yang didapat siswa setelah mempelajari al-mihnah yaitu pertama, siswa dapat memahami makna mufradat yang berkaitan dengan tema al-mihnah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan dialog sederhana yang berkaitan dengan tema al-mihnah dengan memperhatikan gramatikal al-masdar as-sharih. Yang ketiga, siswa dapat menelaah teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema al-mihnah dengan memperhatikan gramatikal al-masdar as-sharih. Yang keempat, siswa dapat menentukan gagasan utama dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema al-mihnah. Tema terakhir pada semester genap kelas 2 MTS yaitu iyadatul mardhah. Adapun output yang didapat siswa setelah mempelajari iyadatul mardhah yaitu pertama, siswa dapat memahami bunyi dan makna mufradat yang berkaitan dengan tema iyadatul mardhah dengan fasih dan benar. Kedua, siswa dapat mempraktikkan dialog sederhana yang berkaitan dengan tema iyadatul mardhah dengan benar.
Yang ketiga, siswa dapat menelaah teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema i'adatul mafdhoh dengan memperhatikan gramatikal al-fi'il madi dan al-jumlah fi'liyah. Yang keempat, siswa dapat memahami gagasan utama dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema i'adatul mafdhoh dengan memperhatikan gramatikal al-fi'il madi wal jumlah fi'liyah. Selanjutnya adalah tema untuk kelas 3 semester ganjil. Adapun tema untuk kelas 3 MTS semester ganjil yaitu Ra'sus Sanah Al-Hijriyah, Al-Haffu bi Maulidir Rasul, wa Nuzulul Quran wal Idan. Tema yang pertama yaitu Ra'sus Sanah Al-Hijriyah. Adapun output yang didapat siswa setelah mempelajari Ra'sus Sanah Al-Hijriyah yaitu yang pertama, siswa dapat memahami makna kosakata yang berkaitan dengan tema Ra'sus Sanah Al-Hijriyah. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan dialog sederhana yang berkaitan dengan tema Ra'sus Sanah Al-Hijriyah. Yang ketiga, siswa dapat menelaah teks naratif sederhana yang berkaitan dengan Ra'sus Sanah Al-Hijriyah dengan memperhatikan gramatikal tasrif fi'il mudhari' al-mujarrad dengan benar. Yang keempat, siswa dapat memahami gagasan utama dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Ra'sus Sanah Al-Hijriyah dengan memperhatikan gramatikal tasrif fi'il mudhari' al-mujarrad dengan benar. Tema kedua yaitu Al-Haffu bi Maulidir Rasul. Adapun output yang didapat siswa setelah mempelajari Al-Haffu bi Maulidir Rasul, yang pertama, siswa dapat memahami makna mufradat yang berkaitan dengan tema Al-Haffu bi Maulidir Rasul. Yang kedua, siswa dapat menerapkan. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan dialog sederhana ataupun hiwar yang berkaitan dengan Al-Haffu bi Maulidir Rasul dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menentukan makna dan fungsi kaidah dari kana wa ismuha wa khobaruha al-mufrad. Yang ketiga, siswa dapat menentukan makna dan fungsi kana wa ismuha wa khobaruha al-mufrad dalam teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Haffu bi Maulidir Rasul. Yang keempat, siswa dapat menyusun kaidah dari kana wa ismuha wa khobaruha al-mufrad dalam teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Haffu bi Maulidir Rasul. Tema terakhir di semester ganjil kelas 3 MTS yaitu Nuzulul Quran wal Idan. Adapun output yang didapat siswa setelah mempelajari Nuzulul Quran wal Idan, yang pertama, siswa dapat memahami makna kosakata dari tema Nuzulul Quran wal Idan. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan dialog sederhana yang berkaitan dengan tema Nuzulul Quran wal Idan. Yang ketiga, siswa dapat menelaah teks naratif sederhana dengan memperhatikan gramatikal lamun nahiyah dan fi'il mudhari' mazid as-sulasi mujarrad, fi'il mudhari', fi'il madi dan masdar. Yang keempat, siswa dapat menentukan gagasan utama dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Nuzul Quran wal Idan. Adapun tema untuk kelas 3 MTS semester genap yaitu Jamalut Tabi'ah, Khaliqul Alam, dan Al-Hifadhu 'alal Bi'ah. Tema yang pertama adalah Jamalut Tabi'ah. Adapun output yang didapat siswa setelah mempelajari Jamalut Tabi'ah, yang pertama, siswa dapat memahami makna mufradat dari tema Jamalut Tabi'ah dengan baik. Yang kedua, siswa dapat mendemonstrasikan atau mempraktikkan. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan dialog sederhana yang berkaitan dengan tema
jamalul tabi'ah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menelaah teks naratif sederhana dengan memperhatikan gramatikal fi'il amr wa tasrifuhu yang berkaitan dengan tema jamalul tabi'ah dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menentukan gagasan utama dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan jamalul tabi'ah. Tema yang kedua yaitu khariqul alam. Adapun output yang didapat siswa setelah mempelajari tema khariqul alam adalah: yang pertama, siswa dapat memahami makna mufradat yang berkaitan dengan tema khariqul alam dengan baik. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan dialog sederhana yang berkaitan dengan tema khariqul alam dengan memperhatikan gramatikal mausul, yaitu alladzi, allati, alladzina, wa ghairu dzalik. Yang ketiga, siswa dapat menelaah teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema khariqul alam dengan memperhatikan gramatikal isim mausul dengan baik. Yang keempat, siswa dapat menentukan gagasan utama dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema khariqul alam dengan baik dan benar. Tema terakhir untuk kelas 3 semester genap yaitu al-hifadhu 'alal bi'ah. Adapun output yang didapat siswa setelah mempelajari al-hifadhu 'alal bi'ah, yang pertama, siswa dapat memahami makna mufradat yang berkaitan dengan tema al-hifadhu 'alal bi'ah dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan dialog sederhana yang berkaitan dengan tema al-hifadhu 'alal bi'ah dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa dapat menelaah teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema al-hifadhu 'alal bi'ah dengan memperhatikan gramatikal ismut tafdil. Keempat, siswa dapat menyusun kembali kalimat sempurna dengan memperhatikan ismut tafdil yang berkaitan dengan tema al-hifadhu 'alal bi'ah dengan baik dan benar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.